lagi di vlog 2A Anissa dan Anissa. Halo everyone, jadi hari ini kata si An aku disuruh belajar bahasa Inggris. Enggak ngomong Inggris. Yang satu ini people satu ini sedang mendengarkan, yang satu belajar, yang satu lagi sedang nyiapin ya. No, I'm a teacher here and she's my student today. So we're gonna play Atau with some cerah reading kayak section jadi bulut kan muka. because Kia want to learning how to read in English. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita hari ini ada Anissa Fitria, Ibu Anissa Fitria SPD, dan ini Ibu Dosen Anindya SPD dosen PDI. Oh my god. I have salah judulnya focusing on myself, anjay. Nah, Fokus ke diri sendiri. Good. Continue. I have promised myself, this is the year of me, and I truly want to keep this promise to myself this time. For it seems as if for most of my life, all I have done is live for other people and watch myself belajar sendiri kena doa. But into the background. I live for my first grade teacher. Oh, ridiculous. Aksen naon. Ridiculous me for not knowing how to use a ruler. Pengaris. Ruler. Aturan. I live for Jangan focusing on myself. Now I live for my I live nggak usah I lipat. live for my sport teacher who mocked me for never participating in a game. I live for the opinions of the pretty girl with the pretty body anjay in my high class. Hygiene means of this Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan vlog kali ini Belum. Topik hari ini apa sih? Topik hari ini adalah topik kita ya. Topik hari ini adalah topik hari ini adalah kita membahas tentang satu topik mengenai cinta Iya, itu dan adalah manusia suatu pembahasan yang sangat menarik di era digital global ini. ini. Betul. Oke, jadi menurut Anda cinta itu seperti apa sih, Kak? Cinta itu subjektif dan cinta itu bisa dimaknai dalam banyak layer. Ada cinta kepada pasangan, cinta kepada keluarga, cinta kepada teman. Dan cinta kepada Tuhan. Betul sekali. Jadi sakleknya cinta itu menurut saya subjektif, tergantung bagaimana Anda memaknainya. Oke. Kalau menurut saya cinta itu adalah sebuah keindahan di mana kita bisa menikmati cinta itu tanpa batas, tanpa hilang, tanpa batas, tanpa pokoknya nggak ada batasan untuk mencintai sesuatu hal yang kita suka. Oke, menurut kamu, kan manusia gampang hilang arah. Betul sekali. Apakah kita bisa mencintai seseorang sampai hilang arah? Bisa sekali. Dan itu terjadi kepada saya. Ya, terus? Ya, cinta bisa membuat kalian hilang arah dan cinta itu sendiri bisa membuat trauma untuk kalian sendiri. Okay. Kenapa? Karena you not have the boundaries within yourself, or it could be connect with your old roots. Kamu lanjutkan. Aku yang ekspresi kamu. lanjut. Ya, jadi kenapa bisa hilang arah? Karena yang pertama tidak ada boundary, yang kedua bisa connect sama luka lama kita. Kenapa kita susah untuk menghilangkan orang ini? Even this person is kind of like toxic. Aku lagi ngomong. Ada yang dimani. Maafkan suara backsoundnya. Aku kan tadi keteng. Lanjut. Kumaha tadi? Pokoknya menurut dia hilang arah tuh bersifat negatif, berarti guys. Sebagian besarnya hilang arah menurut dia tuh. Enggak, tadi kan cinta bisa membuat seseorang hilang arah, betul. Dan perspektif kamu tuh hilang arahnya menuju ke arah hal negatif. Iya.
kalau misalnya kita mengenal diri sendiri, kita tahu boundary kita sudah, let's say we're peace enough with ourselves, kita nggak akan terlalu membuat cinta itu hilang arah atau membuat cinta itu kembali ke perspektif yang sangat negatif. Tadi kan Anda berpendapat bahwa cinta itu tidak terbatas, indah. Iya. Karena menurut saya cinta itu memang gimana ya, tidak bisa diutarakan melalui kata-kata, tapi apa yang kita rasakan, kita duduk hari ini gitu di perkuliahan juga itu karena cinta, betul tidak? Maksudnya kita datang hari ini ke kampus meskipun malas, tapi kan karena rasa cinta kita terhadap dosen kita hadir hari ini. Betul sekali, tapi cintanya itu sepertinya tidak sesuai dengan apa yang Anda katakan hari ini. Soalnya ketika dosen menjelaskan, tidak semua person at that moment. Ya itu juga kan disebut cinta. Kita tidak mendengarkan dosen karena kita cinta diri sendiri gitu loh. Kita menikmati momen bersama teman-teman, itu disebut juga cinta. Itu selfish, Bu. Itu terlalu egois. itu bukan cinta pada yang terdefinisi oleh yang Anda katakan sebelumnya. Iya. Meskipun tidak terbatas, but it is not healthy for each other. Oke. Tapi itu healthy buatku. Karena aku sudah bosan mendengarkan dosen, karena aku mencintai diriku sendiri, ya udah aku mengganggu kamu. Karena itu sebuah apa ya namanya? Itu bukan cinta, itu egoisme yang memang membutuhkan satu. Aduh, cantik-cantikku, aku duluan ya. Iya, bye-bye. Anda mengorbankan fun untuk diri Anda sendiri terhadap orang lain. Itu cinta, bukan sayang. Iya, asalkan orang lain itu tidak. Pamit. Bye-bye. Assalamualaikum. Aduh, ada iklan dulu ya. Permisi. Ya, hati-hati. Salam ke Aldi, bannya muter gitu. Jadi gimana? Egoisme. Cinta. Kayaknya berat ya bahasan cinta itu, karena menurutku ketika kita sudah bertemu dengan orang yang tepat, semua hal yang kamu ucapkan tadi itu tidak berlaku. Kira lompat-lompat cinta kemana sih kalau gitu? Cinta ke pasangan, Tadi kan cinta ke dosen. Cinta ke pasangan. Oke. ya pada intinya manusia tidak luput dari segala kesalahan. Banyak hal yang harus kita pelajari, terutama itu tentang cinta, karena cinta itu subjektif. Betul kata kamu tadi, subjektif. Jadi kita harus mempelajari bagaimana cinta itu mempengaruhi diri kita sendiri. Betul. Bagaimana kita menanggapi si rasa cinta itu, bagaimana kita menghadapi rasa cinta itu, dan bagaimana kita menyikapi rasa cinta itu, Dan bagaimana kita belajar dari itu. Even kita sebagai human kan pasti ada trial and error-nya ya, Bu ya. Ya. Jadi dari cinta itu sendiri, kalau misalnya negatif, kita bisa belajar lagi dari cinta itu sendiri. Coba omongan yang barusan terapkan ke kehidupan Anda ya, karena saya tidak mau kamu menangis lagi karena masalah si cowok itu. Itu sebuah proses untuk saya belajar dari cinta. Itu Iya. proses saya saat ini. Tolong jangan diserang dulu sebelum kepercayaan diri saya hancur. Oke, betul sekali. Jadi kita pasti bertemu dengan banyak manusia, entah untuk pengalaman, untuk pembelajaran, dan untuk menemani. Oke, jadi kalian tinggal milih, kalian mau manusia itu menemani atau untuk mempelajari. Sekian dari doa hari ini. Ya, section keempat kita akan membahas tentang toxic relationship. Atau toxic itu tidak berhubungan hanya untuk abuse kayak nyerang atau sesuatu yang lain, tapi toxic itu bisa jadi seperti halnya manipulatif dia terhadap orang lain, apalagi Bu, Dan merusak kepercayaan diri seseorang. ya gaslighting contohnya.